Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat pagi. Oke, hari ini kita belajar tentang kewirausahaan 2, ya. Di sesi 2, problem identification dan opportunity discovery. Saya ngulang lagi, ya, karena saya untuk ada direkam. Ya, makanya saya mengulang lagi perkenalan, ya. Jadi teman-teman baru tahu kalau ini direkam, ya. Oke, perkenalkan, walaupun teman-teman udah kenal, perkenalkan saya Dodi Ria Atmaja, SSMM, dan nomor NIDEN saya 030 10 98 703 dengan email saya ini, dan saya home base-nya ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Teman-teman, seperti yang sering saya bicarakan, SA Unggul itu sangat konsen dengan kewirausahaan. Itu dibuktikan dengan adanya 3 kewirausahaan. Ini yang tadi saya sampaikan. Ini adalah rencana pembelajaran semester atau RPS yang memang harus kalian punya. Pertemuan 1 sampai 7, ya langsung aja. Pertemuan 1 sampai 7 mulai dari entrepreneur thinking, problem pitch dan ide bisnis, analisis pasar dan pelanggan, value proposition dan keunggulan produk, analisis kompetitor, lean model canvas sampai minimum viable product. Ini adalah bagian bagaimana kita dalam membuat ide sampai membuat MVP. Ini bagian-bagian kita untuk membuat produk, ide sampai produk. Jadi teman-teman udah belajar tentang MVP yang kemarin kalian buat. Jadi ternyata Gojek pun, ya, kemarin kita sudah bahas, ya. Gojek pun ketika muncul tahun 2008, ya, walaupun dia terkenalnya 2011, 2008, dia tidak langsung dari yang namanya aplikasi, tapi dia mulai dari apa kemarin? Masih inget gak? Pakai call center, ya. Call center sama cuman spreadsheet atau Excel. Ya, sehingga ketika ada feedback, dia baru memperbaiki untuk bagaimana dia membuat aplikasi. Nah, ini topik sebelum UTS, ya, lengkap. Dan kita topik sesudah UTS adalah kita mulai dari pertemuan 8 itu ada validasi produk, analisis kelayakan finansial, strategi go to market. Ini ada nih sedikit untuk KWU 3 juga. Persiapan pitching, strategi pertumbuhan dan scaling, final pitch, dan yang terakhir refleksi. Gitu. Ya. Nah, topik sesudah UTS nanti pada bagian apa namanya? Yuk, silakan. Ya, saya jarang lihat kamu, ya. Ya, jadi pada topik sesudah UTS sebenarnya tidak terlalu banyak. Kita kan sudah bicara tentang milestone 1 sampai milestone 4. Sebenarnya hampir di topik sesudah UTS itu tambahan tugasnya itu tidak terlalu banyak, ya. Hanya sedikit, ya, paling bagian pitching dan pendanaan sama strategi pertumbuhan. Udah itu aja sih, ya. Oke. Jadi hari ini teman-teman diharapkan setelah hari ini, pertemuan hari ini, teman-teman dapat menganalisis berbagai aspek masalah melalui problem canvas, ya, memvalidasi apakah ide kita dan masalah layak untuk diselesaikan. Juga merumuskan problem statement secara jelas dan ringkas. Step-stepnya ada 4, yaitu adalah problem identification, ya, problem analysis, problem validation, dan problem definition. Nah, ini nih paling penting nih, ya. Ini paling penting, nggak kelihatan saya di sini, ya. Ini paling penting. Jadi menurut Julia Austin,
kita harus jatuh cinta pada masalah bukan pada solusinya. Jadi ternyata banyak startup gagal. Ya, startup gagal itu bukan karena dia tidak mempunyai solusi, tapi karena dia tidak fokus pada masalah. Setelah kelas ini kita tidak boleh berpikir seperti itu. Jadi ketika kita membuat sebuah ide bisnis, kita harus berdasarkan masalah. Produk kita atau jasa kita atau layanan kita itu adalah sebuah solusi dari masalah yang ada. Clear? Ya, clear. Jadi cara kita merumuskan masalah akan menentukan seberapa luas dan kreatif solusi yang dapat kita ciptakan. Nah, ini pertanyaan untuk entrepreneur yang paling penting adalah apakah masalah ini cukup menyakitkan? Yang kedua, silakan. Apakah ini layak untuk diselesaikan? Ya. Dan gabungannya setelah cukup menyakitkan, layak untuk diselesaikan, apakah mereka punya nilai pasar? Ya. Jadi kita bisnis bukan sosial yang bisa menyelesaikan masalah tanpa ada keuntungan. Gitu ya. Jadi saya sering sampaikan ketika kita berbisnis, kita pisahkan saja dengan kegiatan sosial, ya, karena kita menyelesaikan masalah, ya, kegiatan sosialnya nanti dulu deh. Karena kalau kita berpikir tentang kegiatan sosial, nantinya teman-teman akan berpikir tentang, Pak, saya mau menyelamatkan bumi. Masalahnya apa, Pak? Bumi mau meledak. Iya nggak? Sehingga kita harus membuat produk yang bisa menyelamatkan bumi, Pak, gitu. Monetize uangnya gimana? Bingung dia. Karena apa? Karena itu adalah kegiatan sosial. Gitu. Boleh nggak sih kalian bikin kegiatan sosial? Boleh-boleh aja, silahkan. Tapi pisahkan dengan bisnis. Clear ya? Ya, yang penting punya nilai pasar. Ini pada poin penting. Ya. Terus, bagaimana cara kita membuat ide bisnis? Kita bisa temukan pernyataan masalah yang tepat. Jadi kita bisa amati kehidupan kita sehari-hari dan orang-orang sekitar. Nih paling gampangnya ya, punya masalah apa? Gitu. Masalah pribadi boleh nggak? Boleh. Ternyata ada masalah orang dengan percintaan. Dia sulit dapat jodoh karena dia introvert, bukan karena dia jelek, bukan karena dia pribadi yang buruk. Ya, itu yang saya sebutkan salah satu ketika orang melihat itu kan, ketika orang mau berpasangan, oh ini punya pribadi yang buruk, nggak deh sama dia gitu kan. Tapi bukan karena itu, tapi karena ternyata dia kurang pede atau apa. Bisa nggak kita bisa menyelesaikan masalah itu? Silahkan saja. Yang penting kembali lagi punya nilai pasar. Ya. Terus bisa kita lakukan apa? Riset tren. Tren hari ini apa nih yang bagus nih? Gitu. Jadi ide bisnis itu gini loh. Ide bisnis itu trennya saya pernah ceritakan. Di semester lalu ada orang Papua yang membuat produk baju big size. Karena menurut dia menurut dia wanita Papua itu yang cantik adalah yang berbadan besar. Sehingga dia mau memenuhi kebutuhan itu. Di Papua berarti baju dengan ukuran besar punya minat tinggi. Tapi kalau di Jakarta kira-kira gimana? Ya, kurang ya. Nah, pada bagian itu menjadi salah satu keunikan dari bisnis. Ya, konteks dan permasalahannya. Jadi kita nggak perlu mikir sesuatu yang baru terus, tapi sesuatu yang di sana nggak ada itu pun jadi kebaruan. Clear ya? Jadi kita bukan bicara tentang, Pak, saya bisnis makanan boleh nggak sih? Boleh. Kan ada beberapa orang yang bilang bahwa kok bisnis di Indonesia makanan semua? Ya boleh. Yang penting makanannya makanannya kita buat ide bisnisnya dengan menggunakan ini. Ya, kita berdasarkan problem. Clear? Ya.
Sama keluhan publik. Kita bisa nih. Kemarin kita udah belajar tentang Blue Ocean, Red Ocean kan? Ya, clear kan? Bagaimana kita bisa menciptakan Blue Ocean atau kita masuk ke pasar Red Ocean. Pusing Pak, saya Pak nyari produk baru Pak, Blue Ocean nggak ketemu. Red Ocean aja boleh nggak? Boleh. Gimana caranya? Nih, paling gampangnya keluhan publik. Masa sih produk yang ada di Indonesia nggak ada yang dikeluhkan? Semua perfect? Ya nggak? Kalian riset keluhan pelanggan dari seluruh produk yang ada di Indonesia. Ya, pasti punya keluhan pelanggan. Nah, keluhannya kalian amati. Apakah kalian bisa tutup celah itu? Ya, dan menjadi sebuah peluang. Ya. Kalau itu bisa tuh dijadikan kita bisnis, jadi ide bisnis. Terus, nah kita juga bisa eksplorasi dan pahami masalah. Ya, jangan hanya lihat permukaan, kita juga ukur dan urgensinya. Ini juga yang ketiga adalah kembangkan solusi kreatif, pikirkan solusi yang inovatif dan efisien, juga prioritaskan nilai proporsi, ya. Terus kita validasi ide bisnis dengan uji The Great Problem Litmus Test. Ini yang biasa kita sebut problem statement canvas. Kita lihat ya. Oh ini sebelum masuk ke kanvasnya ada penjelasan sedikit tentang market size. Jadi kita harus juga lihat market size tuh yang tadi kita bahas. Banyak nggak sih orang yang mengalami masalah ini? Jangan-jangan masalahnya berat banget, tapi dari 170 juta orang di Indonesia ternyata cuma 1.000 deh gitu. Nah itu harus lihat tuh ukuran market size. Sama pain intensity. Seberapa menyakitkan masalah yang didapati orang. Ya, jangan-jangan ketika kita riset keluhan pelanggan tadi, jangan-jangan masalahnya tipis. Kenapa kita sebut tipis ya? Mungkin kita bisa sebut masalahnya mudah diselesaikan oleh produk existing gitu deh. Masalah ini juga ini. Semakin orang merasa sakit, ya, merasa sakit dari masalah yang kita temukan tadi, semakin orang ingin berobat. Boleh dengan produk kalian atau dengan layanan kalian, ya, atau jasa gitu. Oke. Sama existing alternatif, kita harus lihat apakah sudah ada solusi lain yang cukup baik, apakah masih ada ruang untuk solusi yang lebih baik. Kesalahan mahasiswa ketika bikin ide bisnis dengan pola ini apa? Dia mengukur mencari masalah, tapi ternyata sudah ada existing alternatif. Pas diukur di ujung, oh iya ternyata udah ada. Udah masalah ini ada, tapi sudah diselesaikan oleh produk lain. Iya, silakan. Ya. Kenapa kamu tatapannya begitu sama saya? Ya, Pak. Iya. Oke, ini adalah problem statement canvas familiar untuk kelas ini. Belum tentu familiar oleh orang di luar sana. Ya, ini adalah kita sebut problem statement canvas. Ini adalah kanvas yang membuat kalian mempunyai pikiran ketika membuat sebuah ide. Harus berpola. Nggak bisa nih ya kita ngelihat, oh itu tukang mie ayam situ ramai banget, kita bikin mie ayam aja yuk gitu. Pasti kita bisa seramai dia. Tanpa pola, intuisi aja. Ya, atau apalagi yang bagus, yang bisnis-bisnis yang ini banyak ya. Jadi teman-teman di sini dalam membuat ini teman-teman nggak boleh punya batasan. Hari ini kita miskin, tapi investor banyak. Ya nggak? Ini gunanya kita membuat di Kewirausahaan 2 ini, kita akan membuat yang namanya proposal bisnis. Yang tadi saya jelaskan, proposal bisnis yang sangat lengkap, yang emang kita tujuannya untuk mencari investor. Jadi kalau bisa, jangan yang kecil-kecil. Kalau bisa nih yang minimal 1 miliar. Ya dong? Ya, kita gunanya kuliah itu untuk meningkatkan kapasitas kita, baik dari
otak kita sama finansial kita gitu kan. Nah, itulah tujuan bisnis. Teman-teman di sini, jadi nggak boleh punya batasan. Kalau ngerasa teman-teman sekarang nggak punya duit, Pak, saya nggak punya duit, Pak. Bisnis 1 miliar duit dari mana? Investor. Ya, kalian perlu membuat bisnis plan yang baik, yang bagus. Ya. Makanya tadi saya jelaskan setelah membuat bisnis plan yang bagus, ya, bisnis plan yang bagus, nanti ada kewirausahaan 3. Yang bagaimana kita go to market, kita menjalankan bisnis gimana. Nanti kalian diajarkan tuh yang namanya nyari investor, presentasi. Tadi saya udah jelaskan ya. Jadi kalau ke investor tuh, ini ada berapa halaman nanti proposal bisnis dari KWU 2 kita. Ada 30 halaman. Kita presentasikan kepada investor. Presentasikan, tapi nggak mungkin 30 halaman. Ya, kita akan presentasikan paling 4 halaman deh. Karena apa tadi? Waktu yang sempit. Ya, investor rata-rata pebisnis. Dan dia mempunyai waktu yang tidak banyak. Gitu. Ya, apalagi kita masih nanti teman-teman anak muda, maju ke konglomerat gitu. Tuh, memperkenalkan saya punya bisnis ini segala macam gitu. Panjang banget ya udah ditinggal. Aduh, saya ada janji nih. Makanya itu gunanya kuliah. Di kewirausahaan 3, ya nanti akan diajarkan itu. Nah, kita balik ke sini. Konteks. Siapa yang bisa jelaskan konteks ini? Ada yang ingat? Sekali ngetes nih ya. Kamu produknya apa, Mbak? Kameranya bisa bangun ya ke sini. Kamu produknya apa? Masker penyegar hidung. Konteksnya apa? Lupa. Oh, ini. Oke, silakan. Jadi aku punya produk itu tentang masker. Nah, di dalam masker itu tuh udah ada inhalernya. Jadi nggak perlu ada pengap ataupun daun mulut. Oke. Masalah yang terjadi apa? Problem? Masalahnya karena kan saya juga pengguna masker. Ini pengalaman pribadi saya, Pak. Oke. Ketika saya menggunakan masker terus, secara jangka panjang itu udah membuat pengap, terus bau mulut saya juga gak enak di sayanya. Akhirnya masker itu bakal jadi lembab. Oke. Nah, itu menyakitkan bagi saya, Pak, karena harus ganti masker dulu. Oke, bagus. Oke, terima kasih. Saya masih ke sini biar gampang kameranya. Kamu produknya apa? Ini Pak, foto. Hah? Foto booth. Foto booth. Iya. Kamu? Instan Kin Interior. Instan Kin Interior. Oke. Kamu apa? Prototype acara pernikahan ulang tahun. Acara pernikahan. Problemnya apa? Alternatifnya apa yang kamu buat? Dari konteks ke problem, ya. Alternatif itu adalah hari ini, ya. Hari ini nih, sebelum ada produk kamu atau jasa kamu, ya. Orang yang terkena masalah itu menyelesaikan masalah dengan apa? Dia sih ada aplikasi lain sih, dia fokusnya cuma pernikahan. Pernikahan. General. Oke, kamu melengkapi itu. Iya. Oke, terima kasih. Jadi kenapa bagian ini konteks, problem, dan alternatif nih? Alternatif penting nih. Kenapa sih alternatif penting? Karena ini untuk mengukur. Jadi kalian punya konteks, problem, sudah nganggep bagus. Ternyata alternatifnya, sudah ada produk existing. Nah, kalau udah nyampe sini, ternyata udah ada produk existing yang sama persis dengan kalian. Apa yang kalian lakukan? Cari lagi bisnis lain. Cari lagi masalah lain. Kenapa? Karena udah diselesaikan masalahnya. Buat apa kita bikin produk yang sudah diselesaikan oleh masalah yang diselesaikan oleh produk lain gitu. Clear? Clear? Setelah ini clear, kita lihat customer-nya siapa. Kamu, siapa customer di produk kamu? Di jasa produk atau jasa kamu? Saya. Ya, bertiga kalian? Oh enggak. Anak-anak Pak. Produknya apa kamu? Platform pembelajaran skill rumahan. Hah? Platform pembelajaran skill rumahan untuk Oke. Customer-nya siapa?
Pertanyaannya kenapa customernya itu? Karena target pasarnya anak-anak. Bukan pasar dong harusnya. Di customer ini bukan ya memang pasar, tapi bukan itu. Kriteria customer kita adalah orang yang paling banyak terkena masalah di sini. Clear? Clear nggak? Kalau misalnya teman-teman di sini punya masalah dengan hidung tadi, orang kebanyakan pakai masker, hidung pengap, sebenarnya kurang oksigen itu, Mbak. Apa ya? Lebih ke ini sih Pak, kayak kurang nyaman gitu karena kan udah bau Oke. nyempur lagi ke hidup lagi. Oke, betul. Nah siapa yang banyak terkena masalah? Ini siapa? Kalau dari produk saya itu dari usia saya sampai ke ini Pak. Stop dulu. Paling gampangnya berarti orang pakai masker. Umurnya nanti dulu. Oke. Orang yang paling sering pakai masker berarti di sini. Nanti umur kamu lihat nih, kamu amati orang yang sering pakai masker di umur berapa. Oke? Atau mungkin bukan hanya masker, tapi apa itu? Kalau yang hijab itu? Cadar gitu juga nggak? Nggak ya, karena bawahnya nggak ya itu ya. Oke. Begitu. Clear ya masalah customer. Jadi customer ini terkait dengan ini. Clear? Clear nggak? Clear. Oke. Emotional impact. Perasaan yang paling ini ketika kena masalah, apa yang dirasakan? Ayo, cepetan. Kamu udah terlambat lama banget. Ya, di emotional impact, jadi kita identifikasi emosi yang dialami audiens, target, akibat masalah, ya, frustasi, cemas, atau kayak gimana. Jadi ini kita bisa membantu merancang solusi yang lebih tepat guna. Jadi dia punya masalah apa nih nanti dia merasanya apa, emosi segala macam. Apa sih perasaan kamu ketika kamu bau mulut kamu masuk ke hidung kamu sendiri? Permasalahan masker tadi gitu kan kamu kan? Iya. Apa masalah? Kamu cemas? Takut pingsan? Lebih ke nggak nyaman aja Pak. Nggak nyaman ya? Oke, berarti kamu juga sebenarnya frustasi juga lah itu. Bisa cemas juga. Jangan-jangan apalagi berita-berita kebanyakan pakai masker, menghirup karbon dioksida, punya masalah tentang ini kan? Iya, gitu. Atau di sini ada quantifiable impact ya, jika memungkinkan kuantifikasi dampak dari masalah ini seperti waktu terbuang, uang hilang, produktivitas. Kamu produknya apa, Mbak? Ini Pak, rental baju. Quantifiable impact-nya apa? Mikir dulu. Saya nanya siapa? Kamu produknya apa? Sama. Oh sama, jangan yang sama kalau gitu. Kamu Apa? produknya apa atau jasa? Pelapa Pinang, Pak. Pelapa Pinang. Quantifiable impact-nya apa? Kamu jawab nggak apa-apa, silakan. Kamu kelompoknya kan? Silakan. Jadi 70% kayak usaha makanan masih menggunakan styrofoam Pak. Jadi mau menggantiin pakai pelapa pinang gitu Pak. Jadi kayak styrofoam pakai pelapa pinang. Oke. Jawab pertanyaannya. Quantifiable impact-nya apa? Belum dibuka itunya. Udah Pak, cuman isinya Oh. Kalau misalkan pakai styrofoam kan secara tidak langsung kalau terkena makanan yang panas itu kan malah bisa Ya. makanan itu sendiri. Ya. Kalau misalkan pakai pelapa pinang karena dia lebih kokoh dibanding styrofoam, Ya. dia bisa menjaga nutrisi yang ada di dalam makanan itu. Ya. Jadi kalaupun terkena panas itu masih lebih aman. Oke, bagus. Jadi maksud kamu menggantikan wadah makanan yang tidak sehat menjadi sehat. Kalau tetap pakai itu, orang bisa kena kanker nih, walaupun habis makan nggak langsung kena, tapi bertahun-tahun racun numpuk di itu, gitu ya? Oke, terima kasih. Oke, terakhir,
Di sini ada alternatif shortcoming, ya. Analisis kelemahan dari solusi yang ada, hal ini membuka peluang untuk menciptakan solusi yang lebih baik. Solusi kelemahan kita apa? Kamu produknya apa, Mbak? Aplikasi meetup. Kelemahannya apa di produk kamu? Kelemahannya. Kita udah buat kan analisis kompetitor? Iya nggak? Analisis kompetitor gampang ya. Jadi sebenarnya kalau kita udah bikin ini nih semuanya dapat nih. Analisis kompetitor, Samsung, ya nggak? Ya. Apa? Kelemahan dari aplikasi, Pak. Hah? Kelemahannya Wah, masih belajar lagi kalau gitu. Oke, kalau gitu, ya. Jadi bagian ini adalah salah satu roh yang paling penting untuk kita bisa membuat ide bisnis yang bagus. Teman-teman, ya. Jadi mulai hari ini, pada semester ini setelah lulus, teman-teman ketika mau membuat bisnis nggak boleh lagi pakai membuat ide bisnis pakai intuisi. Ya, melihat sesuatu kepengen, oh ini rame, buka. Ini rame, buka. Oh, bisnis ini bagus, jalan, segala macam. Tanpa kita punya pola ini. Ini pola ini harus di otak, ya. Ya. Ini bagian ini saling terkait. Saling terkait. Ya, tadi apalagi customer terkait dengan problem. Ya, jelas clear. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kalau tidak ada yang pertanyaan, saya cukupi dulu videonya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Pada minggu ini kita sampai ketemu lagi di minggu depan, ya. Saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.